حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Salah satu alat inhalasi yaitu turbohaler. Di masa pandemi, penggunaan alat inhalasi, khususnya turbohaler, meningkat jumlahnya. Pasien diharapkan dapat menggunakan turbohaler secara mandiri untuk mengurangi gejala penyakitnya. Turbohaler adalah salah satu sediaan inhalasi. Turbohaler bekerja dengan cara mengantarkan obat ke paru-paru dengan cara dihirup. Penggunaan turbohaler relatif mudah, namun terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pengobatan secara optimal. Sebelum menggunakan turbohaler, pertama-tama kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, buka turbohaler dengan memegang grip merah dan memutar tutup seperti ini. Turbohaler pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, mouthpiece, yang kedua, penghitung dosis. Ini menandakan seberapa banyak dosis yang masih tersisa pada alat, dan yang ketiga adalah pemutar atau grip warna merah yang berfungsi untuk mengatur dosis yang akan digunakan. Pastikan juga turbohaler tidak kadaluarsa dengan melihat bulan dan tahun kadaluarsa yang tertera pada turbohaler. Untuk membuka segel pertama kali pada turbohaler, putar grip merah ke arah kiri secara cepat hingga terdengar bunyi klik. Lalu putar ke arah kanan dan kiri secara cepat hingga terdengar bunyi klik sekali lagi. Pada kondisi ini, obat sudah tidak tersegel lagi. Ketika melakukan pemutaran grip, usahakan jangan memutar mouthpiece. Peganglah badan dari turbohaler itu. Untuk penyiapan dosis, lakukan seperti membuka segel tadi, dengan memutar grip merah ke kanan lalu ke kiri secara cepat hingga terdengar bunyi klik. Setelah bunyi klik, maka dosis sudah siap untuk digunakan. Pada kondisi ini, posisi turbohaler harus selalu tegak. Hembuskan nafas, lalu letakkan mouthpiece antara gigi dan kunci dengan mulut Anda. Tarik nafas panjang dengan menegadahkan kepala. Tahan nafas selama 5-10 detik, lalu hembuskan nafas perlahan. Jika diminta 2 dosis, Maka ulangi tahap 1 sampai dengan 6. setelah menggunakan turbohaler, bersihkan mouthpiece dengan menggunakan tisu kering, lalu tutup dan simpan turbohaler. Setelah penggunaan, diwajibkan untuk berkumur dengan menggunakan air minum atau air hangat untuk mencegah infeksi jamur pada rongga mulut. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan turbohaler adalah jika Anda melewati 1 dosis, maka tidak perlu menggandakan dosis selanjutnya. Anda dapat melewati dosis tersebut. Simpan turbohaler pada suhu kamar dan jauhi dari jangkauan anak-anak. Dilarang keras untuk berbagi turbohaler dengan pasien lain walaupun memiliki gejala yang sama, dan disarankan untuk selalu membawa turbohaler kemanapun Anda pergi. Kapan Anda harus kembali ke fasilitas kesehatan? Apabila pertama, setelah menggunakan turbohaler ini, Anda tidak mengalami perbaikan atau malah mengalami perburukan, yaitu nafas jadi terasa lebih sesak dan berat. Yang kedua, apabila Anda mengalami gejala-gejala seperti nyeri kepala berat, detak jantung meningkat, dan yang terakhir, apabila Anda mengalami gemetar pada seluruh tubuh, segeralah datang dan mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan.
Gunakanlah turbohaler sesuai dengan dosis dan petunjuk yang tepat. Penggunaan yang tepat diharapkan dapat mengurangi gejala dan kekambuhan penyakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan turbohaler. Alatnya seperti ini. Ini adalah salah satu jenis inhaler yang berbentuk tabung. Dia fungsinya untuk melegakan saluran pernafasan. Pada umumnya kita kenal jenis sediaannya itu adalah Symbicort atau Pulmicort. Untuk yang Symbicort sendiri nanti ada dua kandungan. Yang pertama ada budesonide, yaitu sebagai anti peradangan ya. Jadi untuk mencegah terjadinya peradangan pada saluran nafas. Kemudian yang kedua ada formoterol. Dia nanti fungsinya untuk melegakan saluran nafas. Oke. Alat ini sangat mudah untuk penggunaannya. Caranya adalah yang pertama kita buka tutupnya terlebih dahulu ya. Ini posisi tangan kiri kita pegangkan di tutupnya sini. Kemudian yang tangan kanan kita pegang di grip berwarna merah ini untuk membukanya. Caranya seperti ini, tinggal kita putar aja. Oke. Nah, setelah kita terbuka, kemudian pastikan terlebih dahulu di sini ada tanggal ED-nya ya. Di sini nanti ada tanggal ED-nya, teman-teman tinggal pastikan. Kemudian yang kedua nanti kita pastikan jumlah dosis obatnya. Di sini ada indikator dosis obat. Ketika masih baru nanti dia akan menunjukkan jumlah, ada yang 120 sama ada yang 60. Penggunaannya kurang lebih nanti untuk 1 bulan, tergantung dari dokter meresepkannya, bisa 2 kali sehari 1 hisapan atau 2 kali sehari 2 hisapan. Untuk jenis sediaannya sendiri nanti ada yang jenis 100 dosisnya 160, ada juga yang dosisnya 80 nggih. Caranya sangat mudah. Yang pertama kita lakukan adalah ketika alat ini masih baru, ini gripnya kita putar ke kiri dulu untuk membuka segel yang ada di dalamnya. Jadi kita putar ke kiri dulu, klik. Nah, ketika sudah kita putar seperti ini, otomatis segel di dalam obatnya sudah terbuka ya. Nah, kita tinggal langsung memakainya. Untuk cara pakainya mudah, kita tinggal putar sekali lagi, putar ke kanan sekali lagi sampai bunyi mentok ya. Setelah itu nanti kita putar ke kiri sampai bunyi klik lagi. Oke, nah seperti itu. Nah, setelah kita putar ini, alat ini sudah siap untuk kita pakai ya. Cara pakainya sangat mudah dengan dihisap menggunakan mulut ya. Jadi nanti di sini ada ujung atau mouthpiece-nya yang kita namanya mouthpiece. Nanti ini ditempelkan pada bibir kita ya. Kita tempelkan rapat, kemudian kita hisap atau kita sedot sekuat-kuatnya. Nah, sebelum kita menyedot, kita hembuskan nafas terlebih dahulu sampai habis ya. Jadi kita keluarkan nafas, setelah kita keluarkan nafas, kemudian alat ini kita tempelkan di mulut seperti ini ya. Nanti kita tempelkan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita hisap sekuat-kuatnya. Setelah hisap, kemudian ditahan kurang lebih sekitar 5-10 detik. Nah, setelah ditahan, kemudian kita hembuskan lagi lewat hidung boleh. Oke, saya peragakan ya. Buka terlebih dahulu, putar ke kanan, kemudian dibalikkan ke kiri sampai bunyi klik. Oke, kemudian kita buang nafas. Oke, seperti itu. Ini bisa kita lakukan 2 atau 3 kali ya, dengan catatan ini dosisnya atau gripnya tidak perlu diputar. Jadi ketika sudah diputar 1 kali dosis tadi, kemudian kita bisa menghirup 2-3 kali untuk memastikan obat yang ada di dalam itu sudah terhirup semua. Jadi boleh kita lakukan kurang lebih sekitar 2-3 kali lagi ya. Untuk cara mengeceknya apakah obatnya itu masih tersisa atau tidak ketika kita saat selesai menghirup, ini nanti kita bisa tuangkan, kita bisa balikkan sendiri seperti ini ya. Kemudian kita kocok-kocok seperti ini. Nanti kita menggunakan alas yang berwarna gelap. Nah, nanti ketika ada muncul serbuk berwarna putih, itu berarti obatnya masih ada yang tersisa saat kita menghirup. Jadi untuk yang proses menghisap berikutnya, saya sarankan untuk menghirup 1 kali atau 2 kali lagi supaya lebih optimum. Tapi dengan catatan, ketika kita menghirup ulang, itu untuk gripnya ini tidak usah kita putar sekali lagi, tidak usah kita putar lagi ya. Jadi cukup hanya 1 kali saja di awal, kemudian kita hirup, kemudian kita hembuskan nafas. Setelah itu kita ulangi lagi dengan menghirupnya saja tanpa memutar gripnya. Oke. Setelah kita selesai, kemudian kita ini bisa kita lap ujungnya
mouthpiece-nya tadi dengan tisu. Jadi kita sudah siapkan tisu, kemudian kita lap di sini ujungnya seperti ini ya. Oke, setelah kita lap, kemudian kita tutup, masukkan ke dalam ininya, kita tutup lagi. Oke, seperti ini. Nah, selesai. Kemudian jangan lupa kita melakukan yang terakhir adalah kumur-kumur ya. Kita sudah sediakan air minum, air hangat boleh, air putih biasa, yang penting air matang. Kemudian kita kumur-kumur, ditelan aja nggak apa-apa. Untuk sediaan turbohealer ini, kita untuk penyimpanannya bisa di suhu kamar, tidak perlu di kulkas atau di lemari pendingin ya, atau di freezer, tidak perlu, cukup di suhu ruangan saja, sekitar 25-30 derajat. Kemudian simpan di kotak obat juga boleh, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Doa itu bukan memaksa, bukan memerintah, tapi meminta. Maka seakan-akan kita meminta, kalau kita meminta maka terserah yang dimintain. Kita pasrah kepada Allah, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami. Rabbana akhrijna. Jadi seakan-akan dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa dalam kaidah bahasa Arabnya namanya fi'il amr. Tapi doa ini karena dari bawah ke atas maka tidak berlaku namanya fi'il amr. Ini kalau kita dalam tata bahasa Arab namanya adalah doa. Doa itu bukan memaksa, bukan memerintah, tapi meminta. Maka seakan-akan kita meminta, kalau kita meminta maka terserah yang dimintain. Kita pasrah kepada Allah, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami. Rabbana akhrijna. Jadi seakan-akan dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa dalam kaidah bahasa Arabnya namanya fi'il amr. Tapi doa ini karena dari bawah ke atas maka tidak berlaku namanya fi'il amr. Doa itu bukan memaksa, bukan memerintah, tapi meminta. Maka seakan-akan kita meminta, kalau kita meminta maka terserah yang dimintain. Kita pasrah kepada Allah, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.